Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas yang berjudul ragam bahasa. Ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa formal, ragam bahasa non-formal, ragam lisan, ragam tulis, ragam bahasa ilmiah, ragam sastra, ragam sosial dan fungsional. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Menurut Nasuka dan kawan-kawan 2009 menyampaikan bahwa ciri-ciri ragam formal antara lain menggunakan gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan ejaan yang disempurnakan, menghindari unsur kedaerahan. Ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa non-formal sangat berbeda dengan ragam bahasa formal. Ragam bahasa non-formal ini digunakan dalam situasi yang tidak resmi, dalam situasi santai, sehingga menimbulkan keakraban antara pemakai bahasa tersebut. Ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Kita dapat menemukan ragam lisan yang standar, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan, dalam situasi perkuliahan, ceramah, dan ragam lisan yang non-standar, misalnya dalam percakapan antar teman, di pasar, atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Ragam tulis pun terdapat berupa ragam tulis yang standar maupun non-standar. Ciri-ciri ragam bahasa tulis: tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal dihadirkan secara lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tanda bacaan dan ejaan. Ragam bahasa ilmiah. Menurut Wijono HS, Satata 2012 halaman 35, berpendapat bahwa ragam bahasa ilmiah adalah sarana verbal yang efektif, baik dan benar. Ragam ini lazim digunakan untuk mengkomunikasikan proses kegiatan dan hasil penalaran ilmiah di bidang ilmu, keperluan, dan bahasa yang khusus dengan peristilahan, pengungkapan, dan perlambangan yang serba khusus. Ragam sastra. Berbeda dengan ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif. Menurut Kuntarto Satarta 2012 halaman 36, penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Ini dilakukan agar tercipta pencitraan di dalam imajinasi pembaca. Dan yang terakhir, ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Sedangkan ragam fungsional sering disebut ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Sebagai contoh yaitu adanya ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.